Kembali dalam Newsline pemirsa dengan dua narasumber kami di siang hari ini berkenan dengan bagaimana sebenarnya kita menghapus ini judi online yang sudah masuk ke semua lini. Begitu ya Gemma ya? Iya betul, kita akan kembali ke Bang Usman. Bang Usman, ini kan memang untuk pemberantasannya adalah untuk memblokir website, kemudian juga memblokir rekening-rekening yang mencurigakan. Nah kira-kira Bang Usman, kalau website ini masih terus lahir, kemudian juga bandar dan juga jaringannya di luar negeri, apakah Indonesia akan bekerja sama dengan kepolisian luar negeri juga untuk menyelidiki ini? Ya, jadi setiap ada domain baru muncul ya yang sudah kita take down konten maupun berupa website, tentu kita akan take down terus ya begitu, kita tidak akan berhenti begitu ya. Tetapi kan kemudian pertanyaannya kenapa mereka muncul lagi dengan domain baru dengan keyword baru, yaitu saya kira karena demand-nya itu juga tinggi begitu ya, demand-nya tinggi. Artinya masyarakat yang kecanduan atau yang sudah terlanjur terjebak judi online ini kan lumayan tinggi begitu. Nah karena itu kita akan memutus demand-nya itu lewat pencegahan, ya lewat pencegahan. Nah secara teoritis ya asumsinya ya ketika demand-nya mengecil maka supply-nya juga akan berkurang, ya akan berkurang. Nah kalau demand-nya masih tinggi, supply ini akan mencari jalannya sendiri. Ya misalnya tadi dengan muncul dengan domain baru dan lain-lain begitu. Nah kemudian juga tadi disampaikan bandar besarnya ada di negara lain, servernya juga ada di negara lain. Karena itu kita betul akan bekerja sama dengan Interpol. Dengan Interpol di dalam tim penindakan ada Polri. Polri tentu juga anggota Interpol dan dia bisa menjalin kerjasama dengan kepolisian negara lain ya untuk mengatasi atau menangani satu perkara kriminal begitu, karena lokus deliktinya maksudnya tempat keberadaan ya bandar ataupun servernya ini kan ada di negara lain yang hukum kita tidak atau belum tentu bisa menjangkaunya begitu. Nah kita juga melibatkan Kementerian Luar Negeri, yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kemenlu ini tentu akan bicara, akan bekerja sama dengan pemerintahan negara lain untuk ya katakanlah kita bisa melakukan langkah-langkah untuk baik mencegah ya maupun menindak. Ya misalnya kita bisa memberikan pemahaman kepada pemerintahan negara lain bahwa di Indonesia judi itu dilarang dalam bentuk apapun, dimainkan oleh usia berapapun, kira-kira seperti itu, sehingga mereka punya pemahaman ya bahwa di Indonesia ini dilarang, walaupun mungkin di negaranya ini tidak dilarang atau dilarang tapi parsial misalnya seperti itu. Nah itu akan kita lakukan ya untuk katakanlah mempercepat pemberantasan penanganan judi online. Jadi di sisi pencegahan dan penindakan, kemudian juga kerjasama dengan pemerintahan atau Polri, polisi negara lain. Oke, Bang Usman, ini kan dalam Satgas juga melibatkan POM TNI dan juga Propam Polri ya dalam memberantas judi online ini. Nah, apakah pelibatan dari dua instansi ini juga memang ada indikasi nih Bang Usman bahwa ada keterlibatan juga dari oknum-oknum di dalam dua instansi ini, baik pemain ataupun kan sempat ada juga informasi yang mengatakan simpang siur ada yang nge-backup gitu. Nah, dari pemerintah sendiri bagaimana Bang Usman? Ya, jadi TNI itu ada juga di dua tempat, artinya di dua tim, baik di tim pencegahan maupun tim penindakan. Ya kalau kita lihat judi ini merambah menyasar kemana-mana, tidak pandang bulu profesinya, kelas sosialnya, walaupun di Indonesia kebanyakan yang terlibat judi online ini menengah ke bawah begitu. Termasuk TNI, Polri juga kan pemberitaan teman-teman ini menyebutkan ya ada TNI ataupun Polri, ASN ini yang terlibat bermain judi online begitu ya. Nah karena itu perlu juga dilakukan pencegahan, edukasi, literasi di dalam internal instansi masing-masing, di ASN, di TNI, di Polri, selain di masyarakat luas. Nah dari sisi penindakan, tadi kan sudah disampaikan juga berdasarkan KUHP pasal 303, kemudian berdasarkan Undang-Undang ITE, ya pelaku judi online ya yang bermain judi online begitu, yang terlibat judi online. Dan di dalam Polri maupun TNI ini kan ada prosedur atau aturan tertentu
ya dalam menindak anggotanya yang terlibat dalam pelanggaran pidana. Karena itulah di penindakan pun dilibatkan TNI dan Polri. Baik, oke. Saya akan ke Prof. Nunung. Prof, jadi kita paham ini semua yang dilakukan pemerintah adalah upaya untuk melindungi ya dari judi-judi online yang udah mengakar ini. Prof, tapi ketika Pak PMK tadi menyebut hal soal bansos, ini mohon dijelaskan. Jadi dalam konteks melindungi warga negara, namun ini karena kelakuan para si penjudi ini begitu, akhirnya justru negara yang harus turun tangan lagi untuk mengeluarkan dana untuk bansos. Ini penjelasannya seperti apa, Prof? Baik, terima kasih. Jadi kami jelaskan terlebih dahulu konteks yang pertama, upaya untuk penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim ini ada 3 strategi besar. Yang pertama melalui pengurangan beban, terutama pemberian bantuan sosial, yang bentuknya juga beragam, mulai dari PKH, BPNT, ada KIP, KIS, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah peningkatan pendapatan untuk memberdayakan seluruh masyarakat bisa masuk kepada aktivitas-aktivitas ekonomi yang bisa menghasilkan pendapatan masyarakat. Dan yang ketiga adalah pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Nah, untuk menjaga agar masyarakat kita tidak jatuh miskin atau bisa meningkat kesejahteraannya, maka yang pertama tadi adalah pengurangan beban berupa bantuan sosial. Nah, bagaimana konteksnya dengan korban? Korban sekali lagi mohon dipahami bukan pelaku ya, bukan pelaku, Keluarganya, tapi ya, keluarga yang betul-betul mendapatkan dampak baik secara finansial maupun emosional. Nah, dampak finansialnya kalau kita lihat apabila akan diberikan bantuan sosial ya, kalau yang bersangkutan keluarga betul-betul jatuh miskin, maka itu terregistrasi di dalam DTKS. By name by address sudah jelas, sudah ada. Nah, oleh karenanya bentuk bantuannya tadi, ragam bentuk bantuannya seperti apa yang akan diberikan sesuai dengan karakter dan juga tipe-tipe masyarakat. Karena tentunya di dalam DTKS itu kan misalnya tidak semua yang menerima PKH itu menerima BPNT ya, dan seterusnya. Oleh karenanya harus nanti kita lihat. Nah, yang juga tidak kalah pentingnya ketika misalnya karena tadi kita juga ketahui bahwa pelaku judi online ini mayoritas menengah ke bawah, apabila ada masyarakat lapisan bawah ya yang ternyata itu kepala keluarganya misalnya pelaku dan dia sudah mendapat bantuan sosial, tidak berarti kemudian bantuan sosialnya dicabut, karena tentu akan menambah menambah beban finansial, beban ekonomi dari keluarga yang bersangkutan. Seandainya yang bersangkutan tadi sudah menjadi bagian dari program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Ya, jadi baik, kembali, jadi bantuannya pun nanti akan dilihat dengan kemampuan si penerimanya lagi gitu, Prof. Dan sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah bukan untuk si pelaku begitu ya, tapi untuk membantu keluarganya yang akhirnya terdampak begitu ya. Baik, Prof, terima kasih atas penjelasannya, dan Bang Usman, kita terus kasih semangat Bang Usman ya, karena tugas Bang Usman berat sekali nih karena udah masuk kemana-mana begitu. Sekali lagi terima kasih untuk Prof dan juga Bang Usman untuk perspektifnya di siang hari ini. Oke, jadi perlu ditekankan kembali pemirsa ya bahwa pemain judi online adalah pelaku bukan korban. Jadi dapat bansos itu bukan si pelaku pemainnya, tetapi yang terdampak seperti kerabat dan juga keluarganya begitu ya. Dan juga pemerintah akan melihat ini mau dibantu apa nih. Jadi nggak sekonyong-konyong dikasih duit gitu ya. Jadi akan ada filternya dulu untuk dikasih apa tidak untuk bansos tadi adalah untuk judi online. Begitu. Itu udah jelas berarti ya. Oke, kami akan kembali pemirsa di Newsline dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.